Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam acara seminar Jumat 22 September 2023 dengan pembicara hari ini, Mas Ramadan. Dan sebelum kita memulai acara di saat ini, kita akan mendengarkan arahan dari Pak Asep kepada Bapak. Disilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya ya. Jadi kita akan mencoba mendengarkan apa yang akan dipaparkan oleh Ramadan ya. Nanti mudah-mudahan akan memberikan motivasi untuk semuanya. Juga tolong berikan masukan-masukan yang akan memperbaiki apa yang sudah dikerjakan. Mungkin itu ya. Untuk itu acara ini saya buka. Terima kasih Pak. Baik, untuk mengefisiensi waktu kepada Mas Ramadan disilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih banyak Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang sudah hadir. Perkenalkan saya Ramadan Aditama dan sekarang akan mempresentasikan ya, mungkin inisiasi awal dari ide penelitian S3 saya. Ya mungkin kalau beda dengan yang sebelum-sebelumnya ya mungkin sudah ada yang seminar 1, seminar 2, ada yang kalau saya ini baru masuk aja. Ya, ujian proposal juga semester ini sebenarnya. Jadi memang justru saya kesini dapat tawaran untuk mengisi dan saya iyakan karena saya pikir ini hal yang baik, saya butuh sekali masukan-masukan dan juga nanti untuk ide penelitian saya ini. Oke, sebentar. Saya next dari mana ya? Oke, jadi ini judul penelitian dari yang saya ajukan ya, mekanisme deformasi ekstensi pada zona kolisi busur banda. Jadi memang ini cerita awalnya bermulai dari S2 saya yang berada di daerah Kumawa ya, Kumawa Basin atau Kumawa atau bagian utara dari Aru Trough, di mana saya melakukan tektonostratigrafi analisis di bagian sana, dan dari situ saya melihat sesuatu yang fenomena yang sangat aneh menurut saya saat itu ya. Nggak tahu ya sekarang mungkin apakah teman-teman melihat itu sebagai suasana fenomena yang sudah biasa, cuma bagi saya itu sangat-sangat aneh karena kalau kita lihat di sini kita punya fault and thrust belt ya. Ini di sini, mohon maaf ya, saya agak terburu-buru tadi bikinnya. Tapi ini bagian dari Timor fault and thrust belt, ini Leyte Island. Pulau Leyte, Babar Selaru, Tanimbar, dan di sini tuh ada kai kecil ya. Nah ini di situ fault and thrust belt, artinya sesar naik dan pelipatan yang begitu intens, tapi pas di depannya ada kai besar dan di sebelah timurnya lagi kita punya Aru Trough atau Aru Basin yang merupakan graben yang sangat dalam ya, dalam sekali, dan itu seolah-olah kayak aktif dengan waktu yang relatif sangat dekat sekali atau sama gitu. Jadi dari situlah saya ingin membahas gitu ya, bagaimana sih mekanisme dari sesar turun ini pada zona kolisi busur banda. Ya, untuk latar belakangnya ini adalah aktif sesar turun daerah kolisi busur banda yang sudah ada beberapa dan sudah banyak sekali sebenarnya yang sudah mengidentifikasi, bahkan mungkin belum saya masukkan di sini, dari Pak Katili sebelumnya juga sudah memasukkan, tapi dia memasukkannya merupakan bagian dari normal floating passive margin, dan setelahnya ada beberapa peneliti yang menginterpretasikan walaupun sebelumnya diinterpretasikan daerah trough itu kebanyakan masih sesar naik, tapi begitu setelah itu dari semenjak Charlton ya, saya lupa, mungkin sebelumnya sedikit lagi sudah ada, itu sudah mulai diinterpretasikan ada sesar turun di daerah trough
dan di sekitar zona kolisi. Nah, itu yang menarik sekali. Dan itu juga terlihat di bentukan morfologi depresi yang berkaitan dengan sesar turun tersebut ya. Jadi bisa dilihat dari bentuk rupa bumi yang ada di bagian gambar kanan bawah, di mana adanya itu adalah dari Demnas ya, campuran antara Demnas dengan data batimetri yang saya ambil dari Gepco, di mana di situ terlihat sekali morfologinya tidaklah sangat homogen ya, sangat-sangat heterogen, di mana kita bisa melihat adanya pola-pola morfologi yang begitu kompleks. Kemudian nah, kolisi banda ini juga keunikan yang lain adalah bentuk seperti tapal kuda ya, seperti huruf U, atau memang disebut juga ya oleh Lister, dan juga Porel juga menyebutkan itu bahwasanya adalah bentuk orokline yang sedang aktif ya, seperti itu ya. Kemudian orokline itu adalah seperti perlipatan tapi dengan sumbungnya itu lateral, vertikal, jadi kita punya perlipatan lateral seperti itu. Kemudian zona kolisi banda yang terdiri dari mekanisme kontraksi ditandai dengan adanya sesar naik dan lipatan. Namun juga adanya sesar turun di zona trough dari sabuk sesar naik lipatan tersebut. Jadi ya tadi ada sesar turun yang aktif, nanti kita bisa lihat dari katalog dari global GCMT yang sudah saya plot. Nah, pertanyaan adalah bagaimana persebaran sesar turun tersebut ya? Bisa kita klasifikasi secara simpel nggak mekanismenya? Kemudian yang kedua, mekanismenya seperti apa? Ya, apa yang mendorong itu? Bagaimana? Apakah karena kita sesar turun kita sudah tahu ya, pada lempeng-lempeng kita bisa tahu pada rifting, pada pull apart basin, atau pada yang sekarang akan salah satunya adalah dari bending dari plate akan memicu adanya sesar turun juga. Nah, masalah penelitiannya adalah dalam hal ini itu belum ada yang membahas secara rinci bagaimana mekanisme sesar turun secara khusus ya, walaupun membahas secara umum tapi tidak secara rinci. Nah, dalam penelitian ini maka definisi kerangka struktur geologi akan diobservasi dan tatanan strukturnya juga diobservasi seperti itu. Oke, untuk tujuan penelitiannya adalah memetakan struktur sesar turun pada permukaan, artinya sesar turun yang aktif ya. Jadi sebenarnya aktif normal fault gitu ya, aktif sesar turun pada permukaan daerah kolisi banda Australia, kemudian menganalisis mekanisme sesar turun pada zona kolisi busur banda. Jadi mekanismenya seperti apa yang mendorong pembentukan atau pergerakan sesar turun tersebut, di mana ruang lingkup penelitiannya adalah terfokus pada pemetaan dan identifikasi mekanisme struktur geologi sesar turun aktif yang ada di busur banda, kemudian analisis kinematika sesar dilakukan berdasarkan data katalog vokal mekanisme yang dikeluarkan oleh GCMT dan keterkaitannya terhadap gawir sesar. Jadi ada beberapa parameter keaktifan sesar ya, selain kita punya gempa, ada katalog vokal mekanisme juga misalkan ada sedimen-sedimen present day yang terpotong oleh sesar. Ya seperti itu. Asumsinya adalah gawir sesar yang ada menunjukkan sesar yang memotong hingga lapisan sedimen resen, menunjukkan keaktifan sesar. Hipotesis sistem sesar, ini hipotesis yang saya ajukan gitu ya. Jadi semua sesar turun yang ada di daerah kolisi busur banda itu, ya sistem sesar turun aktif itu terjadi oleh dua mekanisme. Yang pertama adalah reaktivasi sesar-sesar pretersier ya. Terutama pada kita tahu kalau di daerah bagian dari benua Australia itu banyak sekali cekungan-cekungan yang berumur pratersier. Nah, itu bisa menjadikan reaktivasi pada daerah trough. Jadi di trough itu kita punya bending. Nah, di bending tersebut lah yang reaktivasi sesar tersebut. Kemudian yang kedua mekanisme releasing band, artinya strike slip berhubungan dengan sesar mendatar pada sistem sesar mendatar tadi. Metodenya interpretasi struktur geologi permukaan menggunakan data elevasi Demnas dan Gepco batimetri beserta kombinasi dari peta geologi dan interpretasi struktur yang sudah dipublikasikan. Kemudian interpretasi bawah permukaan menggunakan seismik refleksi dan data geofisika lainnya. Dan juga saya lupa menambahkan di sini salah satunya juga global CMT dan juga data-data gempa ya, katalog gempa dari IRIS maupun USGS. Tapi yang untuk saat ini saya baru masukkan untuk yang USGS saja. Simulasi numerik itu yang saya inginkan ya. Saya nggak tahu apakah memang memungkinkan. Jadi inginnya ada numerical pada tahap akhir dari penelitian saya ini.
di seperempat akhirnya akan bisa nggak kita mensimulate mekanisme tersebut ya, artinya bending tadi dan juga reaktivasi karena bending maupun releasing band pada zona kolisi busur banda tersebut. Nah ini salah satu contoh juga bagaimana setting dari daerah penelitiannya. Ini daerah bagian Aru bagian selatan, di mana adanya sesar naik ya fall and thrust belt, dan tapi juga di bagian bawahnya kita punya sesar turun pada bagian bending sebagian plate yang tersabdak ke bawah. Ya untuk gambarannya tektonik Indonesia bagian timur dimulai sangat mudah sekali ya, berbeda dengan tektonik yang ada di bagian barat, di mana kita dimulai dengan adanya tumbukan sulaspur ya Australia dengan Sundaland. Dari situlah kita memulai ada penggabungan antara bagian dari Australia dengan bagian dari Eurasia. Ini adalah model atau palinspatic ya atau tectonic reconstruction dari Robert Hall yang menggambarkan terjadinya collision sulaspur ya pada Miocene awal. Kemudian kompleks interaksi tiga lempeng Eurasia, Pasifik, dan Australia itu mengakibatkan sebuah bentuk atau mekanisme deformasi yang begitu kompleks ya. Kemudian pembentukan zona kolisi busur banda yang terputus asam orokin, kemudian terdapat perbedaan dari rekonstruksi. Jadi memang saat saya berusaha untuk mendalami ya, membaca segala literatur yang saya dapati gitu, ini overwhelmed sekali ya, karena begitu banyaknya dari zaman dahulu sampai sekarang, jadi banyak sekali model-modelnya. Tapi saya terfokus pada data yang ada ya, artinya terakhir yang saya lihat yang menggabungkan antara struktur geologi artinya secara fitur-fitur permukaan dengan data kegempaan itu terakhir sebenarnya 1990-an awal gitu. Sepertinya saya pikir dengan data yang sudah cukup banyak ya, dan data yang sudah cukup ekstensif dan intensif pada sekarang ini, harusnya bisa lebih baik lagi untuk mengetahui apa yang ada dalam sana gitu. Nah, kemudian ada beberapa perbedaan dari interpretasi tektonik ya, dan itu saya lihat termasuk menggunakan atau tidaknya paleomaktik oleh Hale ini. Jadi kalau Hale itu memegang kunci dalam paleomagnetik yang ada. Jadi dia mengambil data basalt, kemudian melihat paleo longitude latitude-nya dan menyimpulkan ada sudah terotasi 70 derajat ya. Artinya sudah ada pulau Seram itu dia ada rotasi. Sedangkan Robert Hall dia tidak menggunakan data itu dan membuat sebuah pola banda Ibemen yang sudah membentuk bentuk U itu ya. Sedangkan kalau seperti yang lainnya Hinsberger dan beberapa peneliti lainnya itu dia meng-under data itu. Jadi ada adanya rotasi pada daerah bagian utara dari banda. Model subduksi banda mungkin sudah banyak yang melihat ya. Jadi memang ada Benioff-nya, sudah diketahui sudah lama. Ada perdebatan memang ini apakah lempeng yang satu atau lempeng dua. Apa lempeng yang berbeda ya, tapi sudah penelitian terakhir ya dari Spackman Hall cukup mengkerucutkan bahwasanya itu termasuk dari satu lempeng yang sama pada awalnya. Lihat dari seismik tomografi yang melihat kontinuitas dari dari lempeng yang tersubduksi pada daerah koalisi banda. Nah untuk struktur geologi, ini mungkin saya take out ya. Ini masih coret-coret saya, jadi memang ada beberapa fitur-fitur penting dari banda, dimana intinya sih adalah kombinasi di daerah koalisi ini semua sesar tuh ada lah intinya seperti itu. Ada sistem sesar, ada sesar naiknya, ada sesar turunnya, ada sesar mendatarnya gitu ya. Dan juga nanti akan dilihat heterogenitas ini tidak hanya pola strukturnya, tapi juga dari FMS atau focal mechanism solutionnya sangat beragam sekali. Nah, sekarang masuk ke geologinya ya, geologi batuan-batuan yang ada di daerah banda ini. Ada poin yang saya ingin angkat sedikit ya. Ini adalah penelitian dilakukan oleh Kaneko dan juga Pak Ade Kadarusman ya. Dia memetakan secara ekstensif sekali itu batuan metamorf yang ada pada Southern Banda. Itu kalau untuk Kaneko dan
Pak Ade Kadarusman. Nah, uniknya adalah dia dapat melihat kontak yang cukup diskret gitu ya antara yang mana itu dia adalah bagian dari oviolite gitu ya. Kemudian juga ada yang dia metamorf, bahkan Pak Ade Kadarusman dia mengatakan adanya yang blue skies ya untuk yang ada di Leti itu ada blue skies yang tersingkap dengan bagus sekali menerus gitu ya. Nah, dan ini kalau dilihat di sini ini pola dari batuan metamorf yang menerus ya. Dimana kita dari timur bagian utara, kemudian ke Pulau Leti, Moa, Sermata, Dai, Laibobar sedikit sekali jadi kecil pulaunya. Kemudian pola metamorfik ini seolah-olah jadi tidak ditemukan lagi, malah kita menemukan Weber Deep di bagian tengah. Seperti itu. Nah, berikut juga beliau dan tim juga sudah memetakan secara struktur maupun metamorfnya dan pola-pola struktur di sana. Memang ditemukannya tidak hanya sasar naik ya yang identik dengan zona-zona kolisi, tapi kita punya sasar turun yang berhubungan dengan post collision atau setelah terjadi kolisi ya. Bisa dilihat dari cukup high angle normal fault scarp ya atau gawir dari sasar turun. Ini Leti, Moa, Sermata, Timur, Dai dan juga Laibobar berikutnya. Nah, kalau di bagian banda bagian utara metamorf itu cukup terlihat jelas juga di daerah Seram ya. Di mana daerah Seram ini memang ada perbedaan yang begitu mencolok ya, di mana sepertinya pengaruh pergerakan lempeng Pasifik ya yang ke arah barat itu cukup dominan sehingga juga membuat berbeda sekali dalam pola strukturnya, di mana strike slip begitu dominan di sini. Strike slip begitu dominan bisa dilihat juga dari pola-pola morfologi pun terlihat jelas adanya bentukan restraining band dan juga pola-pola pegunungan yang dari step over atau bending dari strike slip. Jadi pegunungan tersebut sangat berkaitan dengan strike slip. Nah, ini McAfee dan Albers yang menganalisis focal mechanism solution tahun 1991, dan ini sudah cukup lama ya dia menganalisis seperti ini dan juga memplot semua dari focal mechanism memang sudah ada di situ ya, sudah di plot adanya sesar turun di sana. Dan memang karena bending juga sudah diinterpretasi, tapi secara detailnya belum dibahas secara menyeluruh. Gitu. Dan di bagian kanan tuh adalah projected T dan P axis ya, P axis dan T axis betul. Jadi bagian dari P atau sigma 1 dengan T dengan ini SH max atau SH min lah mungkin lebih cocoknya seperti itu. Ini salah satu contoh dari interpretasi yang sudah di-publish gitu ya, sudah diinterpretasi oleh peneliti terdahulu ya. Contoh misalkan kayak ini Hinsberger dan Jonathan Pownall, di mana dia menginterpretasi bahwasanya keduanya menginterpretasi bahwasanya di Weber Deep itu dia sesar turun. Tapi perbedaannya adalah kalau di Hinsberger dia lebih high angle secara sesarnya, namun juga di bagian Weber tuh dilandaskan dengan oceanic crust gitu ya, sampai ke daerah pulau-pulau yang dekat dengan kai yang di penghujung dari Weber Deep, bagian tinggiannya juga termasuk dari oceanic crust. Sedangkan kalau Pownall dia mengatakan bahwa Weber Deep adalah itu adalah bidang detachmentnya atau decollementnya, dan terdiri dari extended sulaspur litosfer, jadi extended continental crust atau transitional crust gitu ya. Itu perbedaannya, dan itu
ini model yang sudah ada ya, maupun ada banyak pertanyaan seperti apa. Ini yang akan mungkin dicoba untuk decipher gitu, untuk dijawab. Kira-kira model mana yang pas atau mungkin memang menghasilkan model yang baru untuk daerah Weber ini. Kemudian nanti juga untuk di collision ini tentunya ada sequence core dia yang termasuk yang pertama, bahwasanya pada zona kolisi itu saat kontinen sudah bertemu dengan atau subduction sudah diakhiri dengan collision, maka kita punya slab pull, kemudian tapi ada continental crush yang sudah bertabrakan gitu ya, dia buoyant, dia sangat ngapung gitu ya, maka dia nggak ikut ke bawah, itu bisa menghasilkan extension atau extension pada di zona bendingnya itu menghasilkan adanya necking atau delamination pada daerah kolisi tersebut. Ini mungkin yang harus diperhatikan juga apakah juga terdapat di daerah zona kolisi banda ini. Nah ini adalah tadinya saya mau nulis ini ya, beberapa poin-poinnya, poin-poin pentingnya, tapi tadi nggak sempat. Jadi intinya di sini kita punya ada ya seram, flow and thrust belt, kai, thrust belt, kemudian SAR normal, flow and thrust belt. Nah kita punya di sini ada metamorphic belt di sini. Di sini pun ada metamorphic, tapi di sini tidak teramati adanya pola yang sama. Malah kalau kita lihat secara kelurusan gitu ya, kelurusan ini cenderung kok malah menjadi seperti plunging gitu ya, plunging ke arah Weber dip gitu. Apakah jangan-jangan di Weber dip itu yang dikatakan ponal apa kontinental? Itu kalau lihat dari sini sepertinya malah material yang setipe atau mirip sekali dengan yang ada pada Leti, Moa, dan Sermata dan seterusnya. Ya, untuk nama-nama ridge ada pisangnya, ada pisang ridge, ada Rama ridge, ada Lucipara dan seterusnya. Ya. Oke, itu beberapa interpretasi struktur yang sudah ada di interpretasi sebelumnya. Iya, kemudian ada beberapa peneliti yang menyingkap di sini, dia sudah mengambil sampel di sini di seafloor-nya. Uniknya tidak hanya material-material seperti basalt dan lain-lain, tapi juga adanya remnant dari kontinen di sana ya, yaitu silver. Sudah mengatakan, dan Hinsberger juga mengutip dari silver tersebut, adanya berarti memang dia dahulunya atau dia sangat inilah yang extended atau extremely extended continental crust yang sudah atau memang sudah sebagian berubah menjadi oceanic. Nah, berikut ini vocal mechanism solution ya, yang dari GCMT ya, authornya GCMT. Saya pembagiannya simple aja, saya membagi berdasarkan rake ya, Aki Richards seperti yang di GCMT juga apa ya kalau yang mungkin ya belum tahu ya, dia kalau Aki Richards itu kalau 0 rake-nya 0 itu dia sinistral, 110 dextral, plus 90 itu dia SAR naik, minus 90 itu SAR turun. Saya ngambil 45 aja, jadi dari misalkan dari minus 45 sampai minus 135 itu saya anggap SAR turun, plus 135 sampai plus 45 saya anggap SAR naik, sisanya adalah sesar mendatar dan juga obliknya. Jadi saya jadikan satu. Jadi yang hijau itu adalah sesar mendatar, yang merah itu adalah sesar naik, vocal mechanism sesar naik, dan yang hitam itu adalah vocal mechanism sesar turun. Nah, di sini kita bisa ternyata tidak begitu tidak begitu scattered gitu ya. Kalau melihat dari pola-pola gempa yang sudah ada pada katalog ini ya, di mana kita bisa punya sesar-sesar turun yang dia itu berkaitan dengan trough ya. Ya misalkan kayak di sini kita punya sesar turun, ada vocal mechanism sesar turun, kadang ada yang sampai menembus ke sana. Nah, tapi di bagian aru trough extensionnya begitu intensif gitu ya, berbeda sekali ya. Mungkin di sini hanya satu sesar bahkan, tapi kalau di sini kita punya benar-benar, saya lupa ya berapa second, saya tadi dimasukin nggak sempet, setahu saya 4 second atau 5 second ya mungkin sekitar 4 kilo 5 kilo, padahal dia adalah graben system gitu. Nah, dan juga ada juga di bagian di sini ya, ada juga di bagian
di sini di seram trough dan juga ada pada teluk, aduh saya lupa namanya apa, di bagian selatan seram lah pokoknya. Artinya nggak segitu scatterednya, kita bisa membagi secara lokasinya cukup well clustered gitu ya untuk si sesar turun tadi gitu. Nah ini kemudian saya mulai masuk ke apa yang sudah saya lakukan di sini. Itu saya pakai bathymetry dari Gapco yang memang tidak terlalu tidak terlalu apa namanya detail gitu ya secara resolusinya. Tapi saya menggunakan Terrain Darkness Index dari Riley. Riley itu biologis tapi dia melakukan uniknya klasifikasi berdasarkan roughness dari surface menggunakan DEM. Dan dari surface-nya itu dia perbedaan roughness itu diklasifikasikan biota-biota yang ada di sana. Nah, ternyata saya coba apply itu, saya masuk ke grayscale dan akhirnya tujuan saya di sini adalah menggunakannya kayak saya overlay dan memperlihatkan better scarp visualisasi, artinya gawirnya lebih terlihat dengan menggunakan Terrain Darkness Index yang di overlay dengan elevation. Jadi ini adalah dasar-dasar saya untuk menginterpretasi sesar-sesar yang nampak di permukaan. Nah ini di bagian selatan dari busur Banda yang sudah diinterpretasi. Jadi ternyata sesar-sesar turunnya yang bending tersebut kan kalau kita berpikir kalau bending pasti paralel dengan trough, ternyata enggak juga gitu. Dia malah membentuk suatu sudut gitu ya antara dengan trough-nya. Nah ini yang menjadi keunikan tersendiri ya, dan dia nggak di setiap trough-nya dia ada spacingnya gitu. Dan kalau dilihat dengan pola-polanya seperti itu memang ini belum sempat saya lakukan, cuman idenya adalah saya coba plot ya graben-graben yang sudah ada di sana. Nah itu yang di hipotesis tadi bahwasanya graben-graben yang ada tersebut reactivate karena bending yang ada di trough tersebut gitu ya. Seperti itu. Jadi ya, kalau bisa dibagi dengan ini ya yang trough bending related itu kita punya di West Timor, kemudian di bagian Leti ya trough di bagian Leti, kemudian di bagian Aru. Jadi nggak di seluruh tempat dia, ternyata hanya di sebagian tempat saja gitu, itu unik ya. Nah, saya juga kadang melakukan seperti ini untuk memastikan apakah normal fault scarp tersebut memang sebuah fitur yang seperti gawir sesar gitu ya. Nah ini yang saya lakukan plot depth sederhana saja ya dari Gapco tersebut, kemudian ada plot derajat untuk melihat lonjakan-lonjakan dari depth tersebut. Sebenarnya saya banyak ya, cuma saya tunjukkan satu aja di sini sebagai contoh. Ada pola yang berbeda ya, kelihatan sekali. Jadi kalau di bagian yang di sebelah kiri gitu, itu walaupun ada lonjakan ini tapi lebih landai secara amplitude itu seperti ya lipatan karena itu fault and thrust belt, sedangkan kalau normal fault scarp dia lebih cenderung agak lebih terjal sedikit. Nah ini yang saya lakukan ya. Jadi yang dari normal focal mechanism yang sudah ada, saya plot di Faultkin ya, software punya Rick Almendinger. Saya plot semua fault plane dan nodal plane. Semua nodal plane saya plot. Itu yang tanda panah itu adalah hanging wall direction. Jadi kita punya direction dari hanging wall-nya, dia barat dengan timur. Yang sebelah kanannya itu kita ini adalah Ross diagram. Jadi dia membentuk pola antara utara selatan dan juga north east southwest. Yang bawah P dihedra, yang sebelah kanan T dihedranya. Dan kalau ini Aru, jadi di bagian jadi itu emang sangat-sangat dalam, graben yang sangat dalam. Tapi ternyata di bagian footwall dari graben tersebut ya ada semacam normal fault system yang aktif juga gitu di bagian tenggaranya, itu adalah Aru ya, Aru yang dia naik secara sepertinya ya itu adalah mungkin saya dibuktikan dengan metode yang saya nggak tahu apakah dengan INSAR itu akan terlihat apa enggak, saya nggak tahu. Itu saya sempat ada kepikiran atau saya butuh tanya-tanya dengan orang yang ahli di bidang itu. Nah jadi memang ada graben yang sangat deep, kemudian kita punya
ada footwall uplift, itu adalah Aru Island sendiri. Nah, tapi dari pola-pola struktur yang di Aru tersebut itu memperlihatkan pola-pola yang mirip ya, mungkin karena dia lebih detail secara faultnya, dan kelihatan sekali dia pola-pola kelurusan dari normal faultnya itu lebih terisi di antara utara sampai pola-pola north south sampai ke northwest south itu terisi full, sedangkan kalau di vocal mechanism dia hanya dua pola yang dominan, north south dengan north east southwest. Nah ini semacam idea yang saya baru timbul 2 hari yang lalu gitu ya. Jadi walaupun bimbing saya dulu tuh nggak setuju dengan pola ini, dengan struktur ini, cuman ada keunikan dari pola strike slip yang ada di bagian southwest dari Aru Basin atau Aru Trough ini. Nah, pertama-tama yang harus dipahami adalah ini sebenarnya ada di papernya Robert Hall, di sini tahun 2017 kalau nggak salah. Ini yang merah-merah itu adalah Mass Transport Complex, jadi MTC. Jadi kita punya di Tanimbar Fault and Thrust Belt di bagian Tanimbar di bagian selatannya, kita punya Kai di bagian utaranya. Jadi di tengah-tengah tersebut tuh kayak ada semacam depresi yang nggak terlalu jelas ya. Itu tadi mungkin karena data batrimetri ini mungkin tidak terlalu, mungkin saya akan lebih improve lagi. Tapi di sini di bagian ini saya melihat adanya cluster strike slip yang begitu banyaknya. Saya penasaran, akhirnya saya plot lagi seperti tadi. Saya plot semua modal plane yang ada di zona yang saya batasi itu. Kemudian saya plot yang merah itu adalah T-axis, yang biru adalah P-axisnya, yang tanda panahnya adalah hanging wall directionnya. Nah kemudian saya coba plot ya semua strike slip vocal mechanism, cuma strike slip vocal mechanism aja pada elevation dengan longitude. Kemudian tuh ada MW, ada magnitude-nya, depth-nya. Nah dia memperlihatkan, kalau kita plot dengan longitude, dia memperlihatkan pola subducted. Emang kita punya subducted plate di bagian sana, ya kan. Tapi saat kita plot dengan latitude, nah ini pola ini yang agak menarik. Nah itu dia memperlihatkan pola yang simetris gitu ya, antara bagian antara -5 sampai 7,25, di mana di tengah-tengahnya dia mengkerucut seperti itu. Memang saya melihat karena itu tadi ya, jadi karena ini tuh sudah thick sekali atau tebal sekali dengan MTC tadi. Ya memang ada satu sih kelurusan yang barat timur, makanya saya satu seperti ini yang melihat adanya kelurusan tersebut di MTC tersebut. Tapi ini idea seperti itu. Jadi emang ada releasing band yang ini ide dari saya, ada releasing band, ada strike slip yang meng-trigger releasing band yang ada di bagian Aru gitu ya. Kemudian tadi ini buru-buru. Jadi ini ini tuh pokoknya saya lupa. Ini seram, mana seram? Saya kembali sebentar ya. Mohon maaf. Seram. Oke, Teluk Ela Putih. Nah, itu Teluk Ela Putih. Tadi itu adalah Teluk Ela Putih. Oke. Nah, ini adalah Teluk Ela Putih ya. Jadi di bagian bawah selatan ya, Teluk Ela Putih bagian selatan Seram. Nah, dilihat di sini adanya normal fault vocal mechanism lagi, dan diiringi juga adanya scarp ya, normal fault scarp yang cukup prominent gitu, cukup jelas gitu. Dan semua vocal mechanism yang di sini tuh dangkal ya, dalam arti kegempaan gitu, dimana yang ini tuh 15, pokoknya semua ini 15, ini 20. Artinya memang cenderung masih di sekitar bagian atas ya, bukan yang tersabdak di bawah sana. Oke, mungkin itu pengamatan yang baru saya lakukan. Kemudian nanti ini ide ya dari saya, bahwa saya ingin tadi saya menggunakan pemodelan geodinamika numerik ya. Berikut workflow-nya secara priologinya ditetapkan, kemudian
conservation equation dari mass, momentum, dan energi. Kemudian intinya mensimulasikan seperti apa, kayak contoh ini Ueda dia mensimulasikan collisional elimination, di mana ya ini contohnya dia sin collisional elimination sama post collisional elimination itu agak beda secara pola gitu ya. Kalau sin collisional dia banyak extended system itu adanya di bagian off riding plate, sedangkan kalau post collisional di bagian subducting plate-nya. Kemudian juga ini Dalzilio dia seismo thermomechanical modeling, jadi dari simulasi tersebut ya dia juga menggunakan reologi yang cukup kompleks ya, ada viskoelastik dengan plastik, viskoelastoplastik, jadi bisa membuat klaster dari model simulasi tersebut adanya sesar-sesar dengan kinematika yang bisa rekam ya, dan disimulasikan apakah dia cocok dengan fenomena yang diamati. Ini cuma ada beberapa seismik yang open data yang saya sudah plot ya. Sebenarnya ada beberapa, cuman saya kayak nggak bisa plot saya tampilkan di sini. Tapi kalau ini dia open data oleh Silver, saya cuma plot aja dari ini. Kalau lihat, mohon maaf ya saya pakai peta free air. Ini dari laut antara Buru dengan Seram, memotong Lucipara Ridge, kemudian Laut Banda dipotong terus sampai di sedikit utara dari Leyte Island. Jadi sudah masuk ke zona metamorfik tadi. Jadi kalau lihat tadi ada dari Kaneko dengan Pak Ade Kadarusman. Jadi di sini adalah sudah diharapkan di sini tuh adalah kok nggak muncul ya? Ini di sini tuh udah adanya metamorfik kompleks. Sedangkan kalau di bagian ini itu sudah masuk ke Oceanic Banda, di mana ternyata nggak simpel banget ya. Jadi gawir-gawir banyak sekali. Lucipara pun horse grabennya bentukannya jelas sekali gitu. Sedangkan kalau di Fault and Trust Belt dia undulationnya bagus gitu ya, nggak terlalu terjal seperti itu. Nah ini mungkin interpretasi sementara yang saya lakukan. Dan juga saya coba memplot kira-kira ini depth to moho dari Laske, kemudian subducted slab model untuk memperlihatkan yang uniknya gitu ya. Di daerah Lucipara itu nggak ada sesar turun sama sekali gitu. Yang ada malah sesar mendatar semua gitu, dan sesar naik gitu. Justru makin makin menunjukkan bahwa emang dia di bagian utara tuh sesar naik, dan juga di daerah selatan pun di bagian bandengnya juga dia sesar mendatar. Hijau sesar mendatar ya, hijau sesar mendatar, yang merah sesar naik, dan yang hitam itu sesar turun. Nah, jadi ini saya nggak tahu nih, ini seorang foto bukan, pokoknya kemenerusannya lah. Jadi di bagian Seram Troughnya, kemudian ini Seram Buru Fault and Trust Belt, kita punya Rama dan Pisang dan seterusnya, Lucipara Ridge, kemudian Banda Arc, yang Volcanic Arc bagian selatan, kemudian sampai ke metamorphic complexes, metamorphic block yang ada yang menerus dari timur sampai ke Laibobar. Nah berikut saya coba plot juga semuanya. Tadi kan yang tadi itu hanya dangkal saja, saya coba nggak menggunakan model, semua plot yang dari USGS dan juga dari GCMT saya menunjukkan pola ini ya. Jadi tadi yang karena bending itu ini yang karena bending. Kemudian yang di bagian 200 ini, nah ini sudah ada gap seperti ini ya. Nah ini sampai saat ini saya melihatnya seperti ini, kayak seperti pola necking dari si plate tersebut. Mungkin itu. Ya mungkin sekian dari update yang penelitian yang saya lakukan. Mungkin silakan saya kembalikan ke Mbak Elin. Terima kasih. Wah, ide yang sangat menarik ya Mas. Dan perlu banyak sekali yang harus dilakukan. Nah untuk itu sekarang kita akan berdiskusi. Mungkin dari Zoom ada yang ingin bertanya, atau yang dari dalam ruangan. Bapak-bapak, saya merasakan energi-energi positif dalam ruangan ini. Iya, mungkin Pak Meli ingin menanggapi.
Oh ya, Mas Iqbal, saya melihat muka yang sangat penuh pertanyaan. Oh ya. Menarik, Mas Rama, terima kasih presentasinya. Yang cukup menarik adalah salah satu premisnya bahwa di selatan, di busur Banda itu ada metamorphic complex yang muncul akibat apa, sisa dari subductions atau bukan type metamorphism tadi yang sampai ke Leti dan lain sebagainya. Kalau yang udah saya baca ya, Pak Alvin itu dia blue skies lah secara fasiesnya gitu ya. Oke. Nah itu jadi memang apa post collisional itu lah. Itu di subduction itu mulai extruded dan muncul ke permukaan gitu untuk daerah timur sampai ke Laibobar tadi. Oke, ya yang menarik adalah menggunakan metamorphic itu sebagai indices bahwa dalam stages terakhir dari slab rollback di busur Banda ini kemudian strike slip menjadi sangat dominan. Itu kan ya poin utamanya kayaknya gitu ya, karena saya itu ya. Yang pertanyaan buat saya adalah gimana cara ngunci posisi waktunya untuk strike slip ini, karena kan kalau kita lihat strike slip di saya misalnya Sorong atau strike slip di Tarera, Aiduna atau di banyak sesar utama mendatar yang di utara itu kan aktif tuh sampai sekarang. Dan kapan dia mulainya? Kemudian kira-kira mau didekati dari mana untuk kita menjelaskan ini startnya begini loh, sehingga kita punya banyak depressions yang kelihatannya sesar normal padahal mungkin adalah lateral pergerakan lateral yang sangat panjang gitu dari strike slip. Kira-kira mau didekati dari mana? Pertama tadi ya, apa starting point-nya secara ini ya, Pak Alvin. Jadi kalau untuk starting point itu tadi ya, mungkin itu masih big question mark juga ya. Untuk datingnya, saya kurang tahu nih. Kalau sekarang, setahu saya tuh Pak Ade Kadarusman juga sedang on progress working follow up dari ini. Jadi dia sudah melakukan dating. Pernah dipresentasikan saat COVID tuh. Yang seingat saya itu 5-8 ya untuk metamorphicnya. Metamorphic age yang paling terakhir ya untuk yang post collisional ya. 5-8. Nah, tapi emang kalau untuk menentukan kapan strike slip, contohnya kayak stasi Tarera Aiduna sampai Aru itu kan, sebenarnya kuncinya tuh saya pikir di kinematic sedimen yang ada di Aru sebenarnya. Tapi itu tadi saya sendiri juga nggak tahu. Jadi walaupun dari Hinsberger, Ponel juga sudah mengatakan tuh Pleistocene kalau nggak salah. Dia mengatakannya Pleistocene, tapi hard datanya tuh masih belum ada, itu yang setahu saya sih. Jadi mungkin ya masih belum tahu juga sih. Masih question mark, cuma kalau nggak salah tuh Pleistocene mereka berdua mengatakan. Kalau kita pakai time frame 5-8 misalnya. Iya itu sampai sekarang sih mungkin tadi ya Pak, hard datanya saya belum menemukan ya untuk menjawab itu semua. Cuman kalau sekedar idea gitu ya Pak Alvin, buat idea tuh mungkin justru idenya Robert zaman dulu. Itu yang saya pikir justru. Jadi yang sebelum 2012, di mana kita punya apa namanya Australian crust, dia ke utara, Australian plate lah gitu ya, Australian plate
dia ke utara seperti ini, kemudian apa-apa yang ada di bagian itu extruded gitu, extruded eh, menjadi ke arah barat gitu ya, itu ke arah barat. Nah, extrudednya tersebut itu diakomodasi dengan strike slip yang ada di Lucifera, yang ada di Pisang. Jadi saya nggak tahu nih, Pak Mino belum ngerti. Jadi apakah jangan-jangan banda arc oceanic tersebut memang quote and quote pull apart related gitu. Jadi emang strike slip related gitu. Jadi extended buat strike slip in the beginning gitu. Nah, itu. Ya mungkin emang itu sih idenya tuh ke situ. Jadi mungkin kayak ya collision India extruded Southeast Asia miniaturnya lah gitu. Tapi ini mungkin kalau itu kan Southeast ini cenderung ke arah West. Dan itu setahu saya tuh idenya Milsom sih. Cuma Milsom dia nggak menggambarkan sasarnya, cuma hanya menggambarkan extrudednya. Dan nggak usah tuh idenya Robert juga ya sebelum embedmentnya. Iya. Gitu kan. Iya. Ya mungkin kita bicaranya cuma dua aja dari sudut pandang Eurasia sama sudut pandangnya Indo-Australia. Kalau di time frame yang sama Pasifik juga ambil peran gitu kan. Jadi extrusionsnya gara-gara itu Pasifik. Kemudian bentuknya memang yang jadi enigmatik kan bentuknya kurvaturnya bagus sekali. Beda nggak banyak di dunia ini yang kurvaturnya baik, tapi brittle structure-nya juga kelihatan sekali di permukaan. Sehingga mungkin salah satu yang bisa dilakukan adalah kita pendekatannya ngambil semua brittle structures yang bisa dipetakan, kemudian coba di restore dari brittle structures-nya. Ya, sampai di mana dia bisa mengakomodasi restorasinya, baru kita track balik ke kapan dia collide gitu. Ada jeda berapa banyak dan bentuk basinnya yang sekarang mungkin gitu. Ya, terima kasih. Alvin, dia itu idenya salah satunya. Jadi kayak apa ya panspatik lah gitu ya. Panspatik kita coba make sense nggak dari ininya ya, dari percentage dari extensionnya, collision dan lain-lainnya. Itu saya pertama juga apakah too much work gitu ya, panspatik terus simulation, apakah 3D simulation cukup gitu. Artinya kan kita mensimulate gitu kan, mensimulate kira-kira secara strain make sense nggak dengan boundary condition yang sudah kita set gitu sih. Iya. Makanya saya sempat berpikiran apa saya potongnya cuma South Banda gitu. Iya betul. Itu ketakutan saya sih. Jadi cukup banyak, dan kalau udah masuk North Banda Sea, udah masuk Pasifik, wah udah banyak banget kan. Cuman emang artinya apa bisa kita simplify dengan regional scale gitu, apakah cukup? Nah itu yang saya butuh diskusi lagi sih dengan promotor tadi. Bisa. Perubahannya subduction ke collision di daerah Sumba, I think that's part of the
Ya, thank you. Thank you, Pak. Baik, terima kasih Pak Alven. Apakah Pak Tiko dan Pak Meli ingin ikut menanggapi? Atau yang mahasiswa di bagian kiri dengan energi-energi positifnya dan atau yang di Zoom kalau tidak mau bertanya langsung boleh menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Oh, belum ada. Kayaknya sedang memikirkan nih, Mas. Ya, dari rekan-rekan mahasiswa. Kalau gitu saya yang tanya. Mas, di slide yang ada mention kalau pemikiran Mas beda dengan pembimbing Mas dulu, itu mengapa dan tolong dielaborasi. Oh iya. Oke, ya jadi mungkin kembali ke slide yang sebelumnya ya. Slide yang mana dia? Ini agak kecil ya di sini, tapi saya coba buat zoom. Jadi sebuah idea yang dicetuskan oleh pembimbing saya dulu itu bahwasanya bentukan U-shape tadi ya, shape yang kayak U tadi itu sudah dari sananya sebagai banda embayment. Dan idea dari strike slip related itu saat itu ya, saya nggak tahu dia sekarang, saya belum tanya lagi sih, ditolak saat itu. Saya sempat bikin udah bikin strike slip ke atas, strike ke bawah gitu. Enggak ada strike slip. Jadi emang idea strike slip itu yang dia nggak setuju saat itu ya. Saya nggak tahu, saya belum diskusi lagi sekarang. Nah jadi, dan saya lebih cenderung ke data Hale tadi, di mana kita punya paleomagnetik yang apa artinya dulunya banda tuh nggak seperti itu. Dulunya tuh dia mungkin cenderung ya siku lah gitu. Kemudian karena orocline tadi bending, dia ngebentuk U gitu. Jadi rotated di bagian utaranya. Nah tapi kalau tadi sekali lagi bimbing saya, dia bikin banda embayment tuh sudah U dari sananya. Kemudian dia slap rollback, dan yang subducted itu segitu bentuk U juga gitu. Itu sih paling perbedaannya. Terima kasih. Oh, terima kasih banyak Mas atas jawabannya. Baik, dalam ruangan maupun di Zoom, apakah masih ada yang ingin bertanya? Wah, energinya lagi kurang positif hari ini. Tapi mungkin karena saking menarik dan idenya lumayan baru ya Mas. Dan masih perlu banyak data dan penelitian untuk kita pahami. Untuk Pak Tiko mungkin ingin menanggapi. Berarti kalau lihat dari yang disampaikan Mas Ramadan ini berarti kan kelihatannya kalau dari gempa itu yang disebut sebagai low angle normal fault itu malah nggak ada gempanya kayaknya ya. Justru saya nggak setuju ada low angle sebenarnya. Ya kan berarti kan nggak ada kan. Kalau lihat dari gempanya kan nggak ada ya. Nggak ada gitu. Yes, gempanya kan gempa sesar normalnya kan banyak di Aru Trough ya. Kalau Aru Trough kan clear ya, itu dari data seismik juga kelihatan bahwa itu rift gitu ya, sedang menuju ke sana atau normal fault ininya kelihatan sekali. Tapi di yang di Weber Deep itu malah nggak ada ya kalau lihat dari aktivitinya ya. Nah itu nggak ada sama sekali. Saya sempat nanya sih ke itu siapa, yang orang Australia itu. Tapi nggak ada nih, nggak ada gempanya, nggak ada GCMT, nggak ada focal mechanism sama sekali, manapun nggak ada. Dia pakai kata-kata gini, tapi kan dia mendukung modal kan soalnya. Bisa jadi itu yang terjadi sama kayak yang ada di apa yang kemarin tuh gempa di Sulawesi itu. Artinya ini apa? Cycle gempanya tuh lebih lama mungkin. Yang ditakutkan energi terlepas dengan mendadak gitu. Mamuju. Tema Mamuju. Ya, bisa Mamuju atau mungkin di utara Flores ya. Bisa jadi, tetapi kalau kita lihat itu kan yang kecil juga nggak ada ya. Kecil pun nggak ada, itu yang agak aneh segede itu saya pikir. Dan malah saya cenderung kayak ini sih, Pak Tiko, kayak apa ya? Cenderung malah saya tadi sih, jadi kayak bentukan-bentukan metamorf itulah barang-barang yang ada di Weber Deep sebenarnya. Karena secara struktur menerus gitu. Tapi kenapa kok dia nggak setinggi yang ada di Leti, malah turun. Nah itu yang
Saya masih belum Ya. jelas. Mungkin kalau salah satu yang perlu dilihat juga adalah data gravity mungkin ya. Untuk bisa melihat sebenarnya ini oceanic crust atau transitional atau sedimentic crust-nya seberapa gitu ya. Jadi nanti bisa dilihat kalau nggak salah kita punya banyak gravity yang cukup lumayan baik di situ dari Bandar Geofisik gitu. Bisa dilihat itu. Sebenarnya kalau dilihat dari gravity, saya ingat saya Weber Deep itu high gravity. Jadi anomalinya tinggi sekali. Jadi bisa jadi justru oceanic atau malah ya part dari oceanic lah kelihatannya kalau lihat dari high gravity-nya. Tapi nanti perlu dilihat juga itu harus dijadikan satu juga ya sama gravity. Betul. Terima kasih, Pak. Ya, apakah masih ada tanggapan dari teman-teman di dalam ruangan maupun dari Zoom? Kita itu. Ya, dari Zoom, perwakilan dari Zoom. Bisa lah. Di Zoom apakah ada yang ingin menanggapi atau bertanya? Disilahkan. Kalau tidak mau langsung, boleh melalui kolom komentar. Baik. Baik, tampaknya belum ada. Atau dari dalam ruangan, apakah masih ada yang ingin menanggapi? Oh, baik. Bertanya juga boleh. Atau mungkin nanti mereka menghubungi secara pribadi kali ya Mas ya. Baik, dengan demikian maka berakhirlah acara Semat kita di hari ini. Sampai jumpa di Semat minggu depan. Tapi dari panitia, dari Prodi ingin memberikan cenderamata untuk Mas Ramadan. Untuk itu kepada Pak Tiko sebagai perwakilan dari Prodi, disilahkan Pak. Kasih slide-nya yang mana gitu? Slide yang mekannya Pak. Sebentar Pak, dokumentasi Pak. Baik, kita berikan aplaus satu kali lagi untuk Mas Ramadan. Terima kasih banyak Mas, semoga sukses penelitiannya, disertasinya. Dengan demikian, kita akan menutup acara Semat kita di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Semat minggu depan. Gelas ini dapat diperoleh dari Instagram Prodi Teknik Geologi. Atau jadi pembicara.